Game kecil yang aku mainkan terhubung ke zaman kuno ribuan tahun lalu. Dunia yang penuh bencana dan kekurangan makanan. 2 buah roti bisa mempekerjakan sekelompok orang. Beberapa kilogram jagung bisa ditukar dengan seorang pelayan. 500 kilogram biji-bijian bahkan bisa ditukar dengan rumah dan kediaman. Dan porselen berharga dari zaman kuno juga bisa kubawa kembali ke zaman modern. Aku yang dulunya adalah seorang gelandangan tua memilih untuk kembali ke kampung halaman di pedesaan untuk bersantai. Tak disangka, aku hanya bermain game kecil di sela-sela memanen jagung. Kemudian seluruh tubuhku menghilang di tempat. Detik berikutnya, aku muncul di jalanan yang mirip kota kuno. Hal terbanyak yang terlihat adalah pengemis yang berpakaian compang-camping. Bahkan mereka yang berpakaian sedikit lebih baik pun kurus dan pucat, tanpa kekurangan gizi. Apakah ini perjalanan waktu? Atau aku masuk ke dalam game? Aku berdiri di tengah jalan dengan waspada. Seorang wanita berambut kusut dan kotor tiba-tiba berlutut di kakiku, sambil bersujud dan memohon. Tuan, mohon belilah aku. Cukup 10 koin tembaga saja. Biarkan aku menguburkan ayahku saja. Aku bersedia menjadi budak dan pelayan, melayanimu dengan baik seumur hidup. Aku tanpa sadar merogoh saku. Di saku masih ada sedikit uang. Tetapi uang kertas ini mungkin tidak bisa digunakan di sini. Saat ini, sebuah halaman gudang tiba-tiba muncul di benakku. Ini adalah fungsi gudang dari game simulasi yang pernah kumainkan sebelumnya. Hanya saja, dulu gudang itu penuh dengan berbagai macam perbekalan. Sekarang hanya tersisa selusin karung jagung. Bukankah ini jagung yang baru kupetik dari ladang sore ini? Ternyata dimasukkan ke dalam gudang. Nona, aku juga tidak punya uang. Tapi aku punya sedikit biji-bijian di sini. Belum selesai aku berbicara, bukan hanya gadis yang bersujud. Semua pengemis di sekitarnya mengangkat kepala. Tatapan itu seperti binatang buas yang melihat mangsanya. Gadis yang bersujud itu berkata berulang kali. Terima kasih Tuan karena bersedia membeliku. Apakah kamu bilang bisa dengan biji-bijian? Aku melihat gadis malang di depanku, menahan bau asam yang menyengat dari tubuhnya dan bertanya. Gadis itu mengangguk berulang kali. 10 kati biji-bijian sudah cukup. Tidak, 5 kati juga boleh. Gadis itu buru-buru mengubah perkataannya, takut aku tidak akan membelinya. 5 kati. Aku justru semakin terkejut. Dunia macam apa ini? Hanya dengan 5 kati biji-bijian bisa membeli seorang wanita. Gadis itu mengira aku masih merasa kemahalan, mengangkat kepalanya dan berkata dengan ragu. Tuan, 3 kati? Tidak bisa kurang dari 3 kati lagi. Aku sudah bertanya pada pemilik toko peti mati. Peti mati termurah setidaknya membutuhkan 3 kati biji-bijian. Mendengar ini, aku tahu bahwa gadis ini salah paham padaku. Ini bukan karena merasa kemahalan, tapi karena merasa terlalu murah. Aku sama sekali tidak menyangka. Beras termurah di zaman modern menjadi alat tukar yang keras di sini. Nona, jangan khawatir. Seperti yang kau katakan tadi, 10 kati beras untuk memilih peti mati bagi ayahmu. Sungguh, terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Gadis itu langsung menangis terharu. Aku membujuknya dan membantunya berdiri. Kemudian kami berdua pergi ke toko peti mati terdekat. Setelah beberapa tawar-menawar, aku menukar 5 kati tongkol jagung dengan peti mati kelas menengah. Kemudian aku menggunakan beberapa tongkol jagung untuk meminta orang membantu menguburnya di luar kota. Dalam perjalanan kembali ke kota, aku menyuruh orang yang membantu pergi terlebih dahulu, lalu mengeluarkan 5 kati tongkol jagung lagi dan memasukkannya ke dalam tas untuk gadis itu. 10 kati yang dijanjikan sebelumnya, ini sisanya. Bawalah beras ini dan pulanglah. Tuan, apakah Anda tidak menginginkan saya lagi? Gadis itu langsung panik. Tuan, mohon jangan usir saya. Saya sangat pandai melayani orang. Saya akan melakukan apa saja. Mohon jangan usir saya. Tak berdaya. Aku membawa gadis yang menjual dirinya untuk menguburkan ayahnya kembali ke kota. Gadis ini keras kepala. Demi 10 kati beras, dia menjual dirinya sendiri. Bahkan jika diusir, dia tidak mau pergi. Kalau begitu, aku akan mengganti namamu. Mulai hari ini, kau bisa dianggap terlahir kembali. Mulai sekarang, namamu Qiu Xiang. Dan juga, jangan panggil aku Tuan. Itu membuatku merasa tua. Baik, Tuan. Terserah Tuan saja. Setelah kembali ke kota, aku baru mengerti beberapa informasi tentang dunia ini. Tempat ini bernama Kabupaten Lanyun. Adalah kota kecil di dekat ibu kota kerajaan Long. Meskipun perkembangannya tidak terlalu baik, pengemis dan gelandangan ada di mana-mana. Tetapi dibandingkan dengan daerah lain yang dilanda bencana, itu sudah jauh lebih baik. Bencana besar selama beberapa tahun berturut-turut. Banjir dan kekeringan menyebabkan tanah terlantar dan 9 dari 10 rumah kosong. Di mana-mana terlihat pemandangan tragis kelaparan. Inilah alasan mengapa makanan sangat berharga. Sekarang memiliki makanan di tangan berarti memiliki segalanya. Setelah mengetahui semua ini, hatiku menjadi tenang. Sekarang aku memegang lebih dari 10 kantong tongkol jagung. Berat totalnya lebih dari 2000 kati. Aku benar-benar orang kaya kecil. Di zaman modern, jumlah makanan ini bahkan tidak cukup untuk menghidupi diri sendiri.
Tetapi di sini itu bisa membuatku menjadi orang di atas orang lain, Qiu Xiang. Aku tidak terlalu akrab dengan tempat ini. Apakah kau tahu di mana aku bisa membeli rumah? Aku memutuskan untuk menetap di kota Lanyun. Bagaimanapun, ini adalah Kyoto, situasinya pasti jauh lebih baik daripada tempat lain. Qiu Xiang menelan roti jagung dengan lahap. Tuan, jika Anda ingin membeli rumah, Anda harus mencari perantara. Ada satu tidak jauh di depan. Panggilan ini juga jauh lebih enak didengar. Aku mengangguk dan berkata, kamu makan dulu, setelah kenyang, kita pergi dan melihat-lihat. Qiu Xiang membawaku ke perantara. Ketika mereka mendengar bahwa aku datang untuk membeli rumah, perantara itu memperlakukanku seperti ayah kandung mereka. Jangan terlalu antusias, dalam situasi ini, mereka yang punya uang dan koneksi pergi ke Kyoto. Orang-orang yang tinggal bisa makan sampai kenyang sudah bagus, siapa yang masih membeli rumah? Di bawah sambutan hangat perantara. Aku mengatakan kebutuhanku, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, aku sudah memiliki rumah pertama dalam hidupku. Dan itu adalah rumah mewah dengan halaman depan dan belakang, serta lebih dari 10 kamar, dengan harga hanya 500 kati tongkol jagung. Nilai uang ini sangat tinggi. Setelah mengantar perantara pergi, aku berdiri di halaman. Memeriksa rumah yang 80% baru ini, dan melihat ke arah kantor pemerintah daerah, aku tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Inilah hidup yang sebenarnya, Qiu Xiang, kalian iri sampai mati. Aku berteriak di halaman, kamu bereskan rumah dulu, aku akan pergi membeli beberapa barang. Qiu Xiang, yang sedang membersihkan kamar, bergegas keluar, baik, Tuan. Qiu Xiang mengangguk dengan hormat. Dia sangat berterima kasih padaku dari lubuk hatinya. Kamu sibuklah, aku melambaikan tanganku, lalu keluar dengan tangan di belakang punggung. Rumah itu memiliki semua perabotan, tetapi barang-barang seperti spray, panci, dan wajan harus dibeli. Tiba di jalan, aku berjalan-jalan sambil membeli barang. Karena bencana kelaparan. Bisnis toko-toko ini umumnya sangat sepi. Melalui obrolan dengan pemilik toko, aku belajar lebih banyak tentang dunia ini. Malam tiba, aku kembali dengan membawa 2 anjing hitam besar. Adapun barang-barang yang dibeli, semuanya disimpan di gudang. Setelah mengeluarkan barang-barang yang dibeli dari gudang, aku berteriak. Qiu Xiang, aku kembali. Sesosok bayangan hitam segera berlari keluar dari rumah, melihat barang-barang yang menumpuk di tanah. Dia langsung terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia belum pernah melihat ini seumur hidupnya. Apa yang kamu tunggu? Cepat bawa barang-barang itu ke dalam rumah, bawa sayuran dan biji-bijian ini ke dapur untuk memasak. Baik, Tuan. Qiu Xiang membawa panci, wajan, dan biji-bijian, dan pergi ke dapur. Sementara aku memasukkan barang-barang itu ke kamar tidur yang aku pilih, menyalakan lilin, aku bersenandung sambil memasang spray dan selimut baru. Setelah selesai membereskan, aku mengeluarkan 2 roti jagung, melemparkan kedua anjing hitam besar. Kedua anjing hitam itu langsung menggonggong dan menggigit ekorku. Kedua anjing ini bisa bertahan hidup sampai sekarang. Tidak dimakan orang, itu juga keberuntungan besar. Setengah jam kemudian, Qiu Xiang menghidangkan makanan harum di atas meja, lalu mengambil 2 roti jagung dan bersiap untuk keluar. Qiu Xiang, mau kemana? Sini, makan bersama. Aku mengetuk meja. Qiu Xiang tertegun, lalu segera menggelengkan kepala. Tidak bisa. Buddha adalah pelayan, tidak bisa makan semeja dengan Tuan. Karena aku adalah Tuan. Apakah kamu harus mendengarkanku? Cepat kemari dan makan. Setelah kenyang, mandilah. Aku membelikanmu baju baru, nanti coba apakah pas atau tidak. Qiu Xiang mendengar ini, segera berlutut lagi. Terima kasih Tuan, sangat baik pada Buddha. Baiklah, cepat bangun. Sekarang di rumah ini hanya ada kita berdua. Jika kamu tidak menemaniku makan, aku sangat kesepian. Hanya saja baunya terlalu kuat. Aku harus segera menyuruhnya mandi. Setelah makan bersama, Qiu Xiang dengan cekatan membereskan. Sementara aku membawa 2 anjing hitam besar. Cepat kembali ke kamar tidur dan ikat kedua anjing hitam itu untuk berjaga di depan pintu. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Jam di benakku sudah memasuki hitungan mundur 5 detik. 4, 3, 2, 1. Seiring berakhirnya hitungan mundur, pandanganku menjadi gelap. Ketika aku membuka mata lagi, aku mendapati diriku kembali ke ladang jagung. Di bawah pohon besar tempat aku beristirahat kemarin. Saat ini langit baru saja mulai terang. Apakah ini mimpi? Aku segera mengeluarkan ponselku dan membuka game kecil itu. Tetapi mengklik transfer tidak memberikan respons apapun. Benar-benar mimpi. Tetapi mimpi ini terlalu nyata. Benar, jagung. Aku segera membuka gudang lagi. Lalu aku melihat semua jagung yang kupetik kemarin ada di gudang game kecil itu. Tetapi jumlahnya berkurang. Jumlah yang berkurang adalah yang digunakan untuk berbelanja di dunia lain dan membeli rumah. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Saat ini aku sangat bersemangat hingga langsung melompat. Karena ini berarti, mulai sekarang aku, seorang bujangan tua yang awalnya ingin bersantai, bisa pergi ke dunia lain dan menikmati kehidupan orang kaya.
Tidak perlu banyak istri dan selir. Setidaknya sekarang ada seorang pelayan kecil yang melayaniku. Tetapi mengandalkan sepetak tanah di rumah tidak akan bisa menikmati ini lama. Harus memikirkan rencana jangka panjang. Selain itu, perjalanan antar dunia ini, aku juga sudah mengerti. Setiap kali pergi ke dunia itu, aku hanya bisa tinggal selama 12 jam, lalu harus menunggu 12 jam lagi untuk bisa kembali. Lumayan juga. Enak juga, siang hari rebahan di bumi, malam hari pergi ke dunia itu untuk bersenang-senang. Aku mencoba menekan item waktu ini. Aku melihat waktu di atasnya bisa dipercepat atau diperlambat secara manual. Apakah waktu ini bisa digunakan pada diri sendiri? Memikirkan hal ini, aku mencoba mempercepat waktu ke nilai maksimum. Detik berikutnya. Ketika aku mengangkat kepala, aku sangat terkejut. Aku tanpa sadar berdiri di tepi lereng bukit. Jika aku melangkah maju, aku akan jatuh. Sial. Aku buru-buru mundur. Aku sangat terkejut. Tadi aku hanya fokus melihat ponsel. Kali ini aku melihat dengan jelas. Dalam percepatan waktu, aku berjalan dengan sangat cepat. Hampir 1000 meter. Aku mulai bereksperimen dengan penuh semangat. Beberapa jam kemudian, aku sudah sangat mahir dalam penggunaan item waktu. Waktu bisa digunakan pada diri sendiri. Juga bisa memengaruhi lingkungan. Misalnya, ketika seseorang menyerangku, aku bisa memperlambat waktu mereka. Sementara aku tidak terpengaruh. Dan serangan lawan bisa dihentikan bahkan sebelum dimulai. Ini hanya salah satu skenario penggunaan. Yang lainnya masih perlu digali. Dengan bantuan item waktu, aku mempercepat waktu, lalu mulai memetik sisa jagung. Setengah dari lahan ini belum dipetik. Dalam percepatan waktu, kecepatan kerjaku jauh lebih cepat dari biasanya. Tidak lama kemudian, semua jagung sudah dipetik. Dalam sehari, aku tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga menyempatkan diri untuk tidur siang. Sekarang aku penuh energi. Hari baru saja mulai gelap. Waktu interval sudah tiba. Aku tidak sabar untuk mengunci pintu. Kembali ke kamar tidur. Lalu klik teleportasi. Detik berikutnya, aku muncul di kamar tidurku di dunia itu, melihat semua yang ada di dalam ruangan. Aku sangat gembira. Tuan, apakah Anda sudah bangun? Ini suara Qiu Xiang dari luar pintu. Bangun, aku bergumam. Pertama-tama, berantakan tempat tidur. Berpura-pura sudah tidur, lalu berjalan dan membuka pintu. Kamu Qiu Xiang? Yang berdiri di depanku adalah seorang wanita cantik jelita, baik penampilan maupun sosoknya. Benar-benar memiliki sedikit bayangan Qiu Xiang. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengucek mata. Ini adalah wanita yang kemarin berambut aut-autan dan berminyak, memancarkan bau asam. Sial, aku mendapatkan harta karun. Qiu Xiang tersenyum tipis. Kemudian dia beristirahat dan mengangguk. Nubi akan melayanimu mandi, kata Qiu Xiang dengan sedikit malu. Bertanya pelan, bagus, cepat masuk, Qiu Xiang. Kamu terlihat cukup cantik dengan pakaian ini, kataku. Lalu dengan ragu-ragu meraih tangan kecil Qiu Xiang. Tubuh Qiu Xiang menegang, tapi dia tidak menolak, hanya sedikit gugup. Terima kasih, Tuan, telah membelikan pakaian untukku. Seumur hidupku, Anda adalah orang pertama yang membelikan pakaian baru untukku. Aku akan membelikanmu lebih banyak pakaian bagus di masa depan. Qiu Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Qiu Xiang adalah seorang budak. Tidak pantas bagimu untuk memperlakukanku dengan baik. Gadis bodoh, aku ingin memperlakukanmu dengan baik. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku dengan lembut mengusap hidung kecil Qiu Xiang dan memutarinya sekali. Biarkan Tuan melihatnya dengan baik. Qiu Xiang meletakkan baskom di atas bangku, lalu di bawah tatapanku yang membara. Wajahnya memerah dan dia berputar sekali. Meskipun hanya pakaian biasa, tapi saat dikenakan pada Qiu Xiang, itu menonjolkan sosoknya yang ramping. Aku menemukan pelayan kecil yang cantik, dan melihatnya tampak siap dipetik. Sepertinya dia sangat bersedia membiarkanku menyentuhnya. Sungguh tidak masuk akal. Melihat tubuhnya. Dia adalah orang yang baik untuk melahirkan anak. Qiu Xiang langsung tersipu dan menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Jika Tuan menginginkan, Nubi selalu menjadi milikmu. Kalimat ini langsung membuat tekanan darahku melonjak. Tuan ingin kamu sekarang. Aku menerkam seperti serigala lapar. Setelah lebih dari 1 jam, bujangan tua akhirnya menjadi pria sejati. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Itu adalah pintu gerbang yang diketuk. 2 anjing hitam besar juga ikut menggonggong dengan liar. Pintu gerbang ditendang terbuka, dan sekelompok preman mengerumuni seorang bermata satu dan menerobos masuk ke halaman. Aku mengenakan pakaian dan bergegas keluar kamar. Apa yang kalian lakukan? Ini rumahku. Cepat keluar dari sini. Bos, dialah yang membeli wanita kecil itu kemarin. Seorang preman menunjukku dengan arogan. Dengar, serahkan wanita kecil itu dengan patuh. Aku bisa melepaskanmu sekali, kalau tidak. Si mata satu menatapku dengan ganas dan mengancam. Setelah mendengar kata-kata ini, aku sudah mengerti bahwa kelompok orang ini datang untuk Qiu Xiang. Meskipun aku tidak seharusnya menyinggung ular lokal ini saat pertama kali datang.
Tapi aku tidak punya pilihan. Sekarang Qiu Xiang adalah pelayanku, dan terlebih lagi wanita pertamaku. Aku tidak akan menyerahkan orang. Tidak ada orang yang kamu cari di sini. Memikirkan hal ini, aku berkata dengan tegas. Sialan, tidak menghargai roti bakar, hanya ingin makan hukuman. Saudara-saudara, cari untukku, aku ingin melihat siapa. Di tanganku ada sebilah golok. Kali ini datang, aku berencana untuk merenovasi halaman belakang jika ada waktu, jadi aku membawa beberapa peralatan. Golok adalah salah satunya. Guk guk guk, dua anjing hitam besar juga menggigit para berandal itu. Pukul mereka untukku, aku yang tanggung jawab jika mereka mati. Dengan perintah dari si mata satu. Para berandal segera mengeluarkan tongkat dan memukuli aku dengan membabi buta. Berhenti, berhenti. Saat itu, Qiu Xiang berlari keluar dari kamar dengan cepat. Sialan, masih bilang dia tidak ada di sini. Mata si mata satu menjadi hijau saat melihat Qiu Xiang yang berpakaian rapi. Apakah ini tidak membuat masalah? Meskipun Qiu Xiang sangat takut, ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas ketika melihatku. Tuan, aku tahu kamu baik padaku. Tapi aku tidak bisa hanya melihat mereka memukulmu sampai mati. Haha, benar, benar, selama kamu patuh ikut denganku. Aku tidak akan memukulnya, paling juga mematahkan kaki ketiganya. Si mata satu sangat senang. Aku tidak menyangka wanita kecil ini akan begitu cantik setelah berdandan. Pasti bisa dijual dengan harga yang bagus. Wanitaku, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Heida, Hei, gigit mereka sampai mati. Aku berteriak dengan marah. Segera aku menggunakan item waktu. Detik berikutnya, gerakan si mata satu dan para berandal itu. Di mataku menjadi lambat, sementara Heida dan Hei tidak terpengaruh dan menggigit orang-orang itu seperti orang gila. Untuk sesaat, jeritan memenuhi seluruh halaman. Mungkin setelah ini, termasuk si mata satu dan para berandal itu. Semuanya berlumuran darah karena gigitan anjing. Bahkan ada seseorang yang setengah wajahnya hancur digigit. Jika bukan karena kebaikanku, mereka pasti sudah tidak akan selamat. Bukan karena aku berhati lembut, tapi karena aku tidak ingin ada orang mati di halaman rumahku. Terlalu sial untuk ditinggali. Dengan item waktu, menyelesaikan masalah ini bukanlah hal yang sulit. Aku telah menghormati hukum selama beberapa dekade. Karena aku telah datang ke masyarakat feodal yang saling memangsa ini, naluri berdarahku yang tertekan juga telah diaktifkan. Tunggu saja, aku belum selesai denganmu, si mata satu berteriak. Dia melarikan diri dengan terpincang-pincang. Sekelompok berandal juga berlarian ke segala arah sambil melarikan diri, terlihat sangat menyedihkan. Tuan, ini semua salahku karena telah menyebabkan masalah bagimu. Qiu Xiang menangis dengan menyalahkan diri sendiri. Bagaimana ini bisa menyalahkanmu? Jangan menangis, semuanya sudah berlalu. Aku memegang wajah kecilnya dan menyeka air matanya. Qiu Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang ini adalah penguasa lokal di Kabupaten Lanyun. Biasanya mereka melakukan banyak hal ilegal, tetapi banyak gadis yang melarikan diri diculik dan dijual ke rumah bordil. Beberapa hari yang lalu mereka mengincar saya lagi. Kemarin saya melihat Tuan bertubuh kekar dan wajahnya berseri-seri. Pasti Tuan orang kaya, jadi saya mohon agar Tuan membeli saya. Pertama untuk membelikan peti mati untuk ayah saya. Kedua, juga untuk mencari pelindung bagi diri sendiri. Karena saya tahu bahwa orang-orang itu tidak akan melepaskan saya. Kamu memang pintar. Salahkan saja dunia yang kejam ini. Lupakan saja, jangan katakan lagi. Ikut dengan Tuan untuk melakukan sesuatu. Qiu Xiang mengunci pintu gerbang, lalu mereka berdua membawa dua anjing keluar rumah dan pergi ke tempat pembagian bubur di gerbang kota. Saya berteriak keras kepada para pengungsi yang bersandar di sudut tembok dan tampak lesu. Siapa di antara kalian yang bersedia membantu saya bekerja? 2 roti setiap hari, makan sepuasnya. Roti. Suasana menjadi hening sejenak, kemudian sekelompok besar pengungsi berkerumun. Tuan, tubuh saya sehat, saya kuat. Saya bisa memikul 2 karung goni. Dan saya bisa melakukan semua pekerjaan. Suasana menjadi kacau untuk sementara waktu, saya hanya bisa berdiri di atas meja pembagian bubur di samping dan berteriak keras. Jangan berisik, berbaris dengan rapi. Siapa yang berteriak sembarangan? Langsung didiskualifikasi. Hehe, dan kamu. Saya memilih beberapa pengungsi yang terlihat cukup kuat, lalu bersiap membawa mereka pulang. Tuan, tunggu sebentar. Seorang wanita berpakaian ketat yang agak kotor dan compang-camping menghentikan saya. Meskipun tidak secantik Qiu Xiang, tetapi tubuhnya terlihat sangat gesit dan mengenakan pakaian ketat. Sepertinya dia adalah seorang ahli bela diri, memiliki pesona yang unik. Wanita berpakaian ketat itu sedikit ragu-ragu. Kemudian berjalan mendekat dan memberi hormat kepada saya. Nama saya Ye Xiaodi. Ayah saya dulunya adalah pengawal dari Biro Pengawal Weiyuan di ibu kota. Karena kampung halaman dilanda bencana, kami mengungsi ke sini. Saya sudah berlatih seni bela diri sejak kecil dengan ayah saya. Pencuri biasa tidak bisa mendekat. Saya tidak tahu apakah Tuan kekurangan penjaga rumah. Tentu saja, saya juga bisa bekerja. Saya sangat kuat. Pria biasa tidak bisa menandingi saya.
Kamu bilang kamu kuat. Kemampuanmu juga tidak kecil. Bisakah kamu membuktikannya padaku? Selama kamu memiliki kemampuan yang sebenarnya. Pasti ada makanan untukmu di rumahku. Saya pikir Ye Xiaodi tidak akan berbohong. Kata orang tidak bisa dipercaya, lebih baik melihat dengan mata sendiri. Sekarang orang-orang ini, demi sesuap nasi, segala macam hal buruk bisa dilakukan. Apalagi berbohong beberapa patah kata. Tentu saja, dia juga membutuhkan pengawal wanita untuk melindungi Qiu Xiang. Saat dia ada di siang hari, tentu saja tidak perlu takut, tetapi di malam hari dia kembali ke bumi. Hanya ada Qiu Xiang sendirian di rumah, itu terlalu tidak aman. Para pekerja sementara yang direkrut hari ini. Sebenarnya, tujuannya adalah untuk menguji dan melihat siapa yang bekerja lebih solid dan siapa yang mencuri dan bermain curang. Ketika malam tiba, aku akan menahan mereka yang berkinerja baik dan sementara bertindak sebagai pengawal. Ditambah 2 anjing hitam besar, keamanan Qiu Xiang tidak akan menjadi masalah. Dan kemunculan Ye Xiaodi. Seperti mendapat bantal saat mengantuk. Bukan hanya Qiu Xiang, dia sendiri juga menginginkan pengawal. Tidak lebih dari mengurus beberapa kali makan dan menghabiskan sedikit makanan. Ye Xiaodi mengangguk. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia memainkan 1 set tinju. Meskipun aku tidak mengerti seni bela diri. Tetapi aku dapat melihat bahwa kekuatannya tidak kecil. Jika mengenai seseorang, pasti sangat sakit. Setelah 1 set tinju selesai, orang-orang di sekitar segera menjadi sopan. Menonton kegembiraan adalah sifat umum manusia. Bahkan jika perut mereka tidak kenyang, ada kegembiraan untuk ditonton. Orang-orang juga bersedia untuk datang. Ye Xiaodi tidak takut sama sekali, mengepalkan tinjunya dan berterima kasih kepada semua orang. Tapi ini belum selesai. Dia mengambil beberapa batu bata biru besar dan menumpuknya di tanah. Kemudian meletakkan salah satu dari mereka secara horizontal di mulutnya. Dengan suara gigitan. Ye Xiaodi menggunakan tangan kecilnya untuk benar-benar membelah batu bata biru yang keras menjadi 2. Bagus, gadis bagus. Ini terlalu hebat. Ya, batu bata biru yang begitu keras benar-benar dapat dibagi menjadi 2. Jika mengenai seseorang, itu pasti sangat menyakitkan. Kali ini semua orang. Sorak-sorai lebih keras. Aku jamin membuat seseorang makan sampai kenyang adalah imbalan terbesar. Terima kasih, Lin Ye. Ye Xiaodi segera menunjukkan kegembiraan, tetapi kemudian bertanya dengan sedikit malu. Lin Ye, bisakah aku membawa ibuku bersamaku? Aku bisa makan lebih sedikit. Aku berpikir sejenak dan berkata, tentu saja bisa, tetapi kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Ye Xiaodi tertawa. Sangat mudah untuk membedakan antara praktisi seni bela diri dan orang biasa. Dia dapat melihat sekilas bahwa aku tidak tahu seni bela diri. Mengalahkanku seperti bermain-main. Tetapi bagaimana jika dia melukai kepala keluarga dan membuat orang kehilangan muka? Apakah dia masih akan mempekerjakanku? Tetapi jika aku tidak mengalahkannya, aku tidak bisa membawa ibuku bersama-sama masuk sebagai pemenang. Ini memberikan tantangan bagi Ye Xiaodi. Aku tidak tahu apa yang Ye Xiaodi pikirkan dengan bertanggung jawab. Tentu saja, tujuannya juga tidak sederhana, melainkan memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya. Mengejutkan, Xiao Xiao. Kenapa? Tidak berani? Ye Xiaodi menggigit bibirnya. Bertanya, Lin Ye, apakah kamu tidak bercanda? Tentu saja tidak. Selama kamu mengalahkanku, kamu dan ibumu bisa pergi ke rumahku dan bisa kenyang. Aku berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menyinggungmu. Ye Xiaodi berpikir sejenak. Lalu memutuskan, ayo, keluarkan kemampuan terkuatmu dan biarkan aku melihatnya. Setelah aku selesai berbicara, aku berpura-pura dan menunjukkan posisi awal Tai Chi. Ye Xiaodi tidak hanya sedikit terkejut melihat postur ini. Postur ini terlihat memiliki sesuatu. Mungkinkah dia adalah seorang ahli yang menyembunyikan kemampuannya? Maafkan aku. Pikiran Ye Xiaodi berputar dengan cepat, tetapi serangannya di tangannya tidak terpengaruh. Datanglah dengan baik, aku berteriak, baik, sambil menggunakan item waktu. Saat berikutnya, serangan secepat kilat Ye Xiaodi melambat di mataku. Menemukan celah, aku menggunakan tanganku untuk menahan dengan lembut, lalu maju ke depan. Aku meraih lehernya. Nona Ye, kamu kalah. Aku tersenyum tipis. Sementara Ye Xiaodi pucat pasi seperti melihat hantu. Kenapa begitu cepat? Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia bahkan tidak bereaksi sebelum lehernya direnggut. Jika ini adalah pertarungan yang sebenarnya, dia sudah mati sekarang. Mati. Lin Ye ini sangat hebat. Bagaimana dia melakukannya? Aku bahkan tidak melihat dengan jelas. Kecepatannya terlalu cepat, sangat cepat sehingga mata telanjang kita tidak bisa melihatnya. Aku tidak menyangka Lin Ye adalah seorang ahli yang menyembunyikan kemampuannya. Mendengar orang-orang di sekitar berbisik. Aku tahu tujuanku telah tercapai, jadi aku mengajak semua orang pulang. Nona Ye, jangan linglung. Cepat bawa ibumu ikut. Yu Xiang datang untuk mengingatkan. Tapi aku kalah. Inilah maksud dari tuan kami. Yu Xiang selesai berbicara. Segera kejar saya. Tak lama kemudian,
Sekelompok orang dibawa ke rumah keluarga Lin. Saya beri setiap orang terlebih dahulu 2 buah roti. Kemudian suruh mereka bekerja di taman belakang. Roti ini tentu saja bukan murni terbuat dari tepung, tetapi dicampur dengan kulit gandum dan biji-bijian kasar. Sangat sulit ditelan. Tetapi meski begitu, banyak orang ingin makan, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Bagaimanapun, roti lebih mengenyangkan daripada bubur encer. Kamu bantu aku mengawasi orang-orang itu secara diam-diam. Lihat siapa yang bermalas-malasan saat bekerja dan siapa yang bekerja dengan rajin. Ibunya di sini, aku akan meminta Qiu Xiang untuk menenangkannya. Aku mengeluarkan 2 buah roti putih. Kusumbat ke tangan Ye Xiaodi. Terima kasih, Lin Yan. Ye Xiaodi agak tidak mengerti orang di depannya ini. Tapi ini tidak menghalanginya untuk melaksanakan perintahku dengan baik. Ye Xiaodi berbicara beberapa patah kata dengan ibunya. Kemudian pergi ke halaman belakang untuk mengawasi. Aku meminta Qiu Xiang untuk mengatur kamar untuk ibu dan anak Ye Xiaodi. Selain itu, aku juga berencana meminta ibu Ye untuk membantu mengurus dapur. Ye Xiaodi ini adalah orang yang berbakat. Harus didekati dengan baik. Setelah mengatur semua ini, aku meninggalkan anjing hitam besar di rumah. Kemudian keluar lagi. Kali ini dia keluar untuk mencari peluang bisnis. Dia berjalan-jalan di jalan. Melihat ada toko pegadaian di depan, dia masuk. Sebenarnya dia ingin membeli barang antik. Tapi sekarang toko barang antik sudah tutup. Mungkin toko pegadaian bisa mendapatkan barang bagus. Tuan, Anda ingin menggadaikan apa? Dian Huoji bertanya. Meskipun saya berpakaian bagus. Tapi di zaman ini, masuk ke toko pegadaian hanya untuk menggadaikan barang untuk ditukar dengan makanan. Jika bukan karena latar belakang mereka yang kuat. Toko pegadaian ini juga akan tutup. Pelayan, aku tidak menggadaikan barang. Saya ingin membeli sesuatu. Beli barang? Dian Huoji menunjukkan ekspresi terkejut. Aku baru saja membeli rumah. Ingin menambahkan ornamen ke rumah. Jika Anda punya yang bagus, aku bisa menukarnya dengan makanan. Aku menjelaskan. Tamu terhormat, mohon tunggu sebentar. Aku akan meminta pemilik toko kami untuk datang. Dian Huoji langsung menunjukkan mata hijau ketika mendengar tentang makanan. Pemilik toko pegadaian Jiwan mengundang saya ke ruang resepsi di belakang dan dengan antusias menyajikan teh wangi. Silakan minum teh, tamu terhormat. Terima kasih, pemilik toko. Saya mengangkat cangkir teh dan menyesapnya sedikit. Pemilik toko tersenyum. Pelayan tadi berkata bahwa tamu terhormat ingin menukar ornamen rumah dengan makanan. Benar, saya tidak tahu apakah pemilik toko memiliki barang bagus di sini. Tentu saja ada barang bagus, kantor pegadaian Huiwan kami memiliki kantor pusat di ibu kota. Hubungan kami sangat dalam. Selama tamu terhormat bisa mendapatkan makanan yang cukup. Bahkan barang-barang dari keluarga menteri istana pun bisa didapatkan, kata pemilik toko dengan sedikit ragu. Nama saya Lin, saya baru saja membeli properti di Kabupaten Lanyun kemarin. Itu di utara kota dekat sungai, pemilik toko memiliki informasi yang baik dan pasti akan tahu setelah sedikit penyelidikan. Saya melaporkan nama saya, ternyata itu adalah masalah menukar rumah dengan 500 kati makanan. Hormat saya, berita pemilik toko sangat baik. Bisakah saya melihat barang-barangnya sekarang? Apakah makanan masih ditukar dengan jagung? Benar, saya tidak tahu berapa banyak jagung yang ada di tangan Anda. Kita bisa membeli dalam jumlah besar. Saya tertawa, sekarang makanan sangat berharga. Saya juga tidak punya banyak, terutama karena saya tidak punya keluarga, jadi saya mengambil sisa makanan untuk menukar beberapa barang. Saya mengerti, kalau begitu mari kita lihat dulu barangnya. Pemilik toko memahami kekuatan saya. Jadi saya dengan yakin mengeluarkan beberapa barang asli. Salah satunya adalah patung Buddha giok putih. Tingginya sekitar 50 cm, seluruhnya jernih dan pengerjaannya sangat indah. Meskipun saya tidak begitu mengerti, tetapi melihat transparansi giok dan pengerjaan ukirannya. Saya tahu itu barang bagus. Bagaimana pemilik toko menukar patung Buddha ini? Di dunia ini, tidak ada barang palsu, paling-paling kualitasnya buruk. Saya dapat mengatakan dengan percaya diri. Pemilik toko mengulurkan satu jari. Saya berpikir, 1000 kati jagung tidak terlalu mahal. Bawa kembali ke zaman modern, patung Buddha giok sebesar ini pasti bisa dijual ratusan ribu. Bahkan jika dijual puluhan ribu pun tidak masalah, 1000 kati jagung hanya berapa banyak uang? Untung besar puluhan kali lipat. Transaksi ini sangat berharga, tetapi segera setelah itu, saya mendengar pemilik toko tua berkata, Tuan Lin, jika Anda menyukai patung Buddha giok ini, 100 kati jagung dapat ditukar. 100 kati? Saya terkejut, tetapi kemudian saya memahaminya. Sekarang makanan adalah mata uang keras. Di beberapa tempat uang pun tidak bisa membeli makanan. Seperti kata pepatah, emas di masa kekacauan, barang antik di masa damai. Sekarang bukan masa kekacauan. Tapi tidak jauh lebih kuat, mengumpulkan barang antik ini tidak sebaik menyimpan beberapa kati biji-bijian lagi. Di saat-saat kritis bisa menyelamatkan nyawa, Buddha giok milik Tuan Lin ini sangat indah. Hanya batu giok putih lemak domba terbaik, dulu saat tahun-tahun baik, setidaknya bernilai 100 tael perak. Tuan toko,
Anda juga tahu situasi saat ini, yaitu saya. Karena baru saja menetap di Kabupaten Lanyun, saya ingin menggunakan sisa biji-bijian untuk ditukar dengan sedikit perak, apalagi saya menggunakan jagung. Ini adalah biji-bijian yang berasal dari negara lain, Tuan Toko Tua berpikir sejenak. Dengan cepat berkata sambil tersenyum, Tuan Lin, saya ingin berteman dengan Anda, jadi Buddha Giok ini. Bagaimana kalau kita tukar dengan 80 kati jagung, 20 kati sisanya, anggap saja saya tambahkan untuk Anda. Tuan Lin pindah ke rumah baru. Saya ragu-ragu sejenak, akhirnya tersenyum. Baik, saya akan berteman dengan Anda, mari kita hitung 80 kati, Tuan Lin. Anda lihat lagi vas porselen biru dan putih ini, dibuat khusus untuk keluarga kerajaan, diproduksi oleh Kiln Top Jingdesen. Jika Anda menyukainya, bagaimana kalau kita hitung 50 kati jagung, lalu ada set meja dan kursi Huang Huali ini. Dulu digunakan oleh seorang sarjana tinggi, tetapi keluarganya jatuh, itulah sebabnya sampai di tangan kami. Tuan Toko Tua dengan antusias memperkenalkan, setelah setengah jam, saya menggunakan 500 kati jagung. Menukar selusin barang bagus, Tuan Toko Chen, nanti malam, tolong minta pelayan untuk membawa barang-barang. Kirim ke rumahku. Bagaimana kalau biji-bijian dibawa kembali bersama? Tidak masalah. Adik Lin, jangan khawatir, pasti akan dikirim dengan aman. Chen Jingzi memegang tanganku. Dengan antusias mengantarnya ke pintu, lalu berbisik di telingaku. Adik Lin, hal yang saya katakan tadi. Anda pikirkan lagi. Selama ada biji-bijian, bahkan barang-barang di istana. Kami juga bisa mendapatkannya untuk Anda, barang-barang di istana juga bisa didapatkan, milik permaisuri. Chen Jingzi tersenyum samar, hal ini Anda tahu, saya tahu, tetapi jangan pernah mengumumkannya. Baik, tunggu saya membawa biji-bijian lagi, lalu datang untuk mendukung. Barang-barang yang digunakan oleh permaisuri. Bisa didapatkan, latar belakang toko gadai ini sangat dalam, sepertinya saya harus lebih berhati-hati. Keluar dari toko gadai, saya terus berjalan-jalan di jalan. Apa yang saya lihat di depan mata hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu kesuraman. Tidak jauh dari toko gadai, saya melihat sebuah toko obat. Tiba-tiba muncul ide, obat-obatan herbal di era ini semuanya asli. Dan banyak yang masih liar murni, jika saya bisa menukar beberapa ginseng atau noto ginseng. Obat-obatan herbal berharga, membawanya kembali juga bisa menghasilkan selisih yang lumayan, jika umurnya lebih lama. Misalnya mendapatkan ginseng liar berusia 2 atau 300 tahun. Bahkan satu tanaman bisa dijual jutaan atau puluhan juta, maka saya benar-benar bisa bersantai di masa depan. Pelanggan yang terhormat, apa yang Anda butuhkan? Begitu masuk. Seorang pelayan toko menyambut dan bertanya, Pelayan, apakah Anda punya ginseng yang lebih tua di sini? Saya bertanya, saya tidak tahu berapa umur yang Anda inginkan, tentu saja semakin lama semakin baik. Pelanggan juga tahu, ginseng ini adalah harta karun yang mengatur hidup, biasanya yang sudah tua. Dikoleksi oleh para pejabat dan tuan tanah, toko obat kami juga beruntung. Hanya mengoleksi satu tanaman berumur 300 tahun, tetapi ini adalah harta karun toko kami, tidak untuk dijual. Jika bisa dijual, berapa harga ginseng tua berumur 300 tahun ini? Pelayan toko berpikir dan berkata, saya tidak tahu tentang ini, tetapi yang berumur 200 tahun. Sekarang 50 tael perak, yang berumur 100 tahun adalah 20 tael, dan yang berumur beberapa dekade bahkan lebih murah. Jika saya menggunakan biji-bijian untuk menukar Anda dengan ginseng liar berumur 200 tahun, bagaimana cara menukarnya? Menukar dengan biji-bijian? Pelanggan tunggu sebentar, saya akan meminta juru tulis, ini bukan wewenang pelayan toko. Bergegas ke belakang untuk memanggil juru tulis, segera seorang juru tulis yang tampak lebih tua berlari. Pelanggan ini berencana menggunakan biji-bijian untuk menukar ginseng? Ya, saya tidak tahu bagaimana cara menukarnya, jika itu biji-bijian berkualitas tinggi. Cukup 50 si, beras selai membutuhkan 200 si. Sangat mahal. Saya sedikit terkejut, 1 si sekitar 100 kati. 50 si adalah 5.000 kati. Dan itu harus biji-bijian berkualitas tinggi. Harga ini jauh melebihi ekspektasinya. Melalui serangkaian percakapan. Baru kemudian saya mengerti bahwa obat-obatan herbal saat ini sama berharganya dengan biji-bijian. Alasan utamanya adalah karena wabah itu. Tentu saja, bagi Qiu Xiang, biji-bijian lebih berharga. Tetapi ginseng liar tua pada dasarnya mengatur hidup dan memelihara. Biasanya orang kaya akan menyimpan beberapa. Untuk berjaga-jaga, benda ini sama sekali tidak perlu khawatir tentang penjualan, setidaknya di Longguo. Harganya selalu sangat stabil. Akhirnya saya menghilangkan ide untuk membeli ginseng, tetapi obat-obatan herbal lainnya harus lebih murah. Jadi saya juga menukar 500 jin jagung dengan bahan obat, termasuk panas noto ginseng dan dendrobium officinale. Serta Chen Xiang, masing-masing 100 jin. Saya hanya tahu beberapa bahan obat ini. Harganya relatif tinggi. Setelah kembali, saya harus mencari informasi lebih lanjut. Keluar dari apotek. Saya menemukan tempat yang sunyi dan memasukkan bahan obat dan mobil terbang kecil yang diberikan oleh apotek ke dalam gudang.
Saya tidak berencana untuk menghasilkan uang. Masih ada waktu, selesaikan dulu masalahnya. Tidak sulit menemukan kelompok bermata satu karena banyak orang membicarakan tentang mereka digigit anjing. Terutama karena mereka terlalu dibenci. Orang-orang bersukacita. Aku tidak perlu bertanya dengan sengaja. Tunggu saja sebentar di keramaian dan Anda akan tahu tempat persembunyian mereka. Hindari tempat orang berkumpul. Saya mengendarai alat peraga waktu dengan sangat cepat ke tempat tinggal bermata satu. Bahkan jika seseorang melihatnya. Itu hanya bayangan dan Anda tidak bisa melihat penampilannya sama sekali. Tempat persembunyian bermata satu. Masih berupa rumah bordil tersembunyi, yaitu rumah bordil yang tidak terlihat. Tapi hari ini tidak buka. Semua orang berteriak. Saat saya berjalan, saya melihat para bandit itu. Terutama wajah yang digigit, hampir mati kesakitan. Aku berencana menjadi orang baik. Biarkan mereka benar-benar terbebas dari rasa sakit. Alat peraga waktu diaktifkan. Semua orang di ruangan melambat. Aku mengeluarkan golok dan menebasnya dengan satu tebasan. Saat pertama kali menebas seseorang. Dia masih tidak tega. Tetapi setelah membunuh beberapa orang, dia tidak merasakan apa-apa. Orang-orang ini adalah orang jahat yang menindas rakyat jelata. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh. Jadi membunuh mereka. Itu untuk menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang. Sambil melakukan konstruksi psikologis, saya menuai nyawa para bandit ini. Beberapa menit kemudian, aku membunuh bermata satu dan semua mayat. Semua sementara dilemparkan ke dalam gudang. Dan ketika saya pergi, saya bergerak di tempat. Saya menggeledah rumah dan di luar lagi dan menemukan banyak emas dan perak. Mari kita bawa semuanya. Adapun pelacur tersembunyi itu, mereka juga orang yang menyedihkan. Aku tidak menyentuh mereka. Hanya membuat mereka pingsan. Seluruh proses hanya berlangsung beberapa menit. Kembali ke jalan. Saya mendorong kereta kecil tempat saya membeli bahan obat dan berjalan pulang. Pada sore hari, orang-orang dari toko gadai dan apotek datang. Saya menyerahkan makanannya. Transaksi ini selesai, masalah dengan si mata satu teratasi. Jalur pembangunan berkelanjutan juga ditemukan. Sekarang saya sangat senang. Dia duduk sambil makan biji melon di halaman belakang. Para pekerja harian yang dipekerjakan bekerja dengan cepat, setengah dari halaman sudah dibersihkan. Rumput liar juga sudah menumpuk beberapa tumpuk, yang sudah kering bisa digunakan sebagai kayu bakar. Saat itu, Ye Xiao tiba-tiba muncul dari belakang, kamu cukup pandai bersembunyi. Aku tidak menyadari kamu datang tadi. Jangan selalu memanggilku Ling Yan, jika kamu mau. Panggil saja aku kakak mulai sekarang. Ye Xiao diragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Benar begitu. Aku mengambil segenggam biji melon berbumbu, memasukkannya ke tangan kecil Ye Xiao dan bertanya dengan berbisik. Bagaimana? Ada yang curang? Ada, yang di dekat dinding itu. Ingat dulu siapa yang curang, suruh mereka pergi nanti malam. Biarkan yang bekerja dengan jujur tetap tinggal. Oh ya. Bisakah kamu membantu mengatur pertahanan rumah? Tidak masalah, Ye Xiao berhenti. Akhirnya berbisik pelan, terima kasih, kakak yang baik. Hahaha, sama-sama. Mulai sekarang, apa yang kumakan, itu juga yang akan dimakan ibu dan anakmu. Oh ya. Aku tidak ingin diganggu saat tidur di malam hari, apapun yang terjadi. Semuanya tunggu sampai besok pagi. Setelah menjelaskan pada Ye Xiao, aku berjalan-jalan dan menemukan Qiu Xiang. Lalu membawanya ke kamarku lagi. Kali ini langsung sibuk sampai gelap. Melihat hitungan mundur dimulai lagi. Aku menggunakan alasan yang sama dan menjelaskan pada Qiu Xiang. Dua anjing hitam besar itu juga bertugas dengan setia. Berdiri berjaga di depan pintu. Mengunci pintu dari dalam, aku memejamkan mata dan membukanya. Aku kembali ke zaman modern. Aku mengganti pakaian bersih. Aku mencuci muka. Lalu menggendong tas, mengunci pintu rumah dan pergi ke kota. Saat naik mobil, aku tidur sebentar. Setelah sampai di kota, aku merasa segar kembali. Aku naik taksi langsung menuju apotek Tiongkok. Bertanya ke beberapa tempat berturut-turut. Harga pembeliannya tidak jauh berbeda. Tetapi kualitas bahan obatku bagus, jadi harganya relatif lebih tinggi. Sepertiga haru, dijual seharga 1.000 yuan per kati. 100 kati ini terjual seharga 100.000 yuan. 100 lebih yuan per 50 gram untuk yang biasa 3 periode, 200.300 yuan untuk yang lebih baik, sedangkan yang saya keluarkan adalah kualitas terbaik dari 3 periode. Beberapa apotek membelinya dengan harga 500 yuan per 50 gram, 200.300 yuan per 50 gram, yang termahal ternyata adalah Dendrobium officinale. Saya juga tidak mengerti, mungkin karena kualitasnya bagus, bagaimanapun juga terjual 2.500 yuan per 50 gram. Hari ini total menjual 430.000 yuan obat-obatan, sedangkan biayanya hanya 500 jin tongkol jagung. Saya menjual obat-obatan secara terpisah ke beberapa apotek. Dan dengan antusias bertukar informasi kontak dengan mereka. Orang-orang yang berbisnis ini sangat jeli. Masih berpikir untuk lebih banyak bekerja sama di masa depan. Setelah menjual obat-obatan, saya mengambil patung Buddha giok lemak domba itu.
Keluarkan dari gudang, masukkan ke dalam tas yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu naik taksi ke kota. Toko barang antik terbesar. Dia memiliki harapan yang tinggi untuk barang ini, setidaknya harus lebih berharga daripada obat-obatan itu. Adapun barang antik lainnya, saya tidak berencana untuk menjualnya hari ini. Harus sedikit demi sedikit. Lagi pula, barang antik, jika dijual terlalu banyak sekaligus, akan menimbulkan masalah. Tentu saja, dia juga bisa menjualnya di provinsi lain, tetapi untuk sementara tidak ingin repot. Dengan uang ini, sudah cukup untuk menikmati hidup, mengapa membuatnya begitu melelahkan? Halo, Tuan. Apa yang Anda butuhkan? Seorang karyawan wanita bertanya sambil tersenyum. Saya punya barang bagus di sini yang ingin saya jual. Bisakah Anda meminta bos Anda untuk keluar dan melihatnya? Saya dibawa ke lantai 2 toko barang antik, di sebuah ruangan yang didekorasi dengan mewah. Di kantor yang antik dan elegan, seorang pria tua berusia 5 atau 60 tahun sedang melukis dengan tinta. Tuan Bo, pria ini punya barang yang ingin dijual, mohon dilihat, kata karyawan wanita itu. Pria tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya, terus menulis kaligrafinya. Kamu sudah mendapatkan 80% dari ajaran sejatiku, lihat saja sendiri. Tuan, bersikeras ingin berbicara dengan bos, kata karyawan wanita itu. Ini adalah Boshu menuliskan karakter terakhir. Mengangguk puas, lalu menatapku. Bisa masuk ke boya zai kami. Siapapun yang datang adalah tamu, Xiao ya tuangkan teh untuk tamu dulu. Tuan, silakan duduk di sini. Xiao ya membawaku ke sisi meja teh untuk duduk, Boshu juga berjalan mendekat, matanya melirik. Tanya sambil tersenyum memegang tasku, saya tidak tahu apa yang ingin dijual oleh adik kecil ini, sebuah patung Buddha giok. Aku membuka tas dan mengeluarkan patung Buddha giok itu. Tadi di bawah. Xiao ya ingin melihat barangnya, aku tidak memperlihatkannya padanya. Saat ini, patung Buddha giok dikeluarkan. Mata Xiao ya langsung tertarik, dan mata Boshu juga langsung berbinar. Dia segera memakai sarung tangan. Dia memegang kaca pembesar dan senter kecil, mengamatinya dengan cermat. Setelah selesai melihat, dia meminta Xiao ya untuk melihatnya sekali lagi. Xiao ya, coba katakan dulu, kata Boshu dengan nada menguji. Xiao ya mengatur bahasanya dan berkata, baik dari segi teknik ukiran maupun kualitas bahan giok, patung Buddha giok ini termasuk yang terbaik. Dari segi teknik ukiran, karakternya sangat hidup, detailnya sangat halus, dan ketika saya melihatnya tadi, saya bahkan merasakan hati Buddha giok ini yang penuh belas kasihan. Dapat dilihat betapa hebatnya keahliannya. Dari segi bahan, yang digunakan adalah giok putih lemak kambing, dan yang paling atas, tembus pandang di seluruh bagian. Tanpa cacat sedikit pun, giok putih lemak kambing seperti ini, baru pertama kali saya melihatnya. Hanya saja saya tidak bisa melihat usianya. Setelah Boshu mendengarkan penilaian Xiao ya, dia mengangguk setuju, lalu menatapku dan berkata, saudaraku, saya ingin tahu dari mana Anda mendapatkan barang ini? Ini adalah warisan dari leluhur, kataku. Saya ingin tahu apakah leluhur Anda meninggalkan informasi tentang patung Buddha giok ini. Aku menggelengkan kepala. Apa yang dikatakan Xiao ya tadi benar. Patung Buddha giok ini memang berkualitas tinggi, tetapi patung Buddha yang beredar di pasaran tidak pernah memiliki gaya seperti ini. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Saudaraku, jika Anda ingin menjualnya, ada dua opsi yang bisa Anda dengarkan, kata Boshu. Opsi apa? Tanyaku. Pertama, jual langsung ke boya zai kami. Saudaraku datang ke sini, pasti sudah mencari tahu sebelumnya. Jadi harga yang saya berikan pasti adil. Kedua, lelang di rumah lelang. Saya bisa membantu merekomendasikan. Harga lelang akan lebih tinggi, tetapi akan ada biaya tertentu. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saudaraku bisa mempertimbangkannya dengan baik. Saya ingin bertanya, jika saya menjualnya kepada Anda, berapa banyak uang yang bisa Anda berikan? Boshu mengulurkan 3 jari dan berkata dengan hati-hati, 3 juta. Ini adalah harga tertinggi yang bisa kami berikan. Tentu saja, jika Anda memiliki informasi tentang patung Buddha giok ini, saya bisa menambahkan sedikit lagi. Tambahkan sedikit lagi, barang ini akan saya jual kepada Anda. Saya tidak mengerti barang antik, tetapi saya sangat puas dengan harga ini. Bahkan jika di kemudian hari orang bisa menjualnya seharga 10 juta, saya tidak akan iri. Saya sudah mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan. Dan sangat puas dengan itu saja. Dokter itu berpikir sejenak dan berkata, saudaraku, aku akan menambahkan 50.000 lagi untukmu. Bagaimana kalau kita berteman saja? Jika ditambahkan 200.000 lagi, pertemanan ini akan terjalin. Saya tiba. Setelah beberapa tawar-menawar, patung Buddha giok ini akhirnya terjual seharga 3,18 juta. Saya meminta uang tunai 2 juta, dan sisanya ditransfer ke kartu saya. Terutama karena toko mereka tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Selain toko barang antik, saya menemukan tempat tanpa kamera dan menyimpan uang tunai itu di gudang permainan. Hari ini adalah hari yang baik, cocok untuk menghabiskan uang. Saya berpikir sejenak.
Memutuskan untuk menghadiahi diri sendiri sebuah mobil, untuk memenuhi keinginan bertahun-tahun. Saya naik taksi ke area berkumpulnya toko 4S mobil. Saya langsung menuju dealer tank. 1 jam kemudian, semua prosedur selesai. Saya mengendarai tank abu-abu, Hui Thailand, dengan plat nomor, pergi berbelanja di mall. Pakaian dan sepatu dari dalam keluar. Dari atas ke bawah dibeli semua. Beberapa set pakaian untuk setiap musim. Saya kebanyakan membeli pakaian olahraga atau kasual. Seperti denim. Adapun setelan jas atau tuxedo, dia tidak pernah memakainya. Juga tidak ada kesempatan untuk memakainya, jadi tidak perlu membuang uang itu. Setelah membeli pakaian, saya membawa barang-barang itu terlebih dahulu, untuk satu perjalanan, menyimpannya di gudang. Kemudian pergi ke supermarket. Kali ini saya membeli lebih banyak barang, berbagai makanan dan minuman. Makanan ringan, buah-buahan, sayuran segar, bumbu, dan lain-lain. Semua dimasukkan ke troli belanja. Akhirnya, 3 troli belanja penuh. Apakah ini belum membeli minyak goreng? Dia berencana membeli barang-barang ini di pasar grosir. Pramuniaga membantu mendorong barang-barang ke tempat parkir. Saya memenuhi mobil dengan barang-barang, dan setelah berkendara beberapa saat, saya menyimpan semua barang di gudang. Stasiun berikutnya adalah pasar grosir. Tapi sebelum pergi, saya pergi membeli beberapa karung anyaman tanpa merek apapun. Saya berencana membeli beras curah. Langsung dimasukkan ke dalam karung. Coba dulu 100 karung. Lalu kalau tepung, langsung ke pabrik tepung. Yang dimasukkan juga karung tanpa merek. Juga 100 karung. Di pabrik tepung, saya juga membeli dedak gandum. Ini untuk dicampurkan saat membuat roti kukus. Jika pengungsi yang dipekerjakan makan roti kukus putih, itu terlalu mewah. Yang terpenting adalah akan menimbulkan kecurigaan. Menarik masalah. Selain itu, saya juga membeli beberapa biji-bijian campuran. Tepung jagung dan sejenisnya, lalu dia pergi ke pinggiran kota dan menghabiskan 20.000 yuan. Menyewa sebuah gudang kecil untuk mengelabui orang. Setelah semua barang dikirim ke gudang, saya menutup pintu dan semua barang disimpan di gudang game. Ini adalah langkah penting. Dia menyewa untuk sementara waktu selama setengah tahun. Kedepannya, situasinya akan ditentukan. Setelah menyelesaikan semua ini, saya mengendarai mobil ke stasiun bibit dan membeli beberapa bibit. Saya berencana di halaman belakang menanam beberapa melon dan sayuran, sehingga di masa depan bisa makan makanan hijau tanpa polusi. Dahulu, dia kehilangan harapan dalam hidup dan terpaksa memilih untuk melarikan diri. Sekarang, saya menikmati masa pensiun lebih awal. Jadi, makanlah yang sehat agar umur saya panjang. Seperti kata pepatah, penyakit datang dari mulut. Jika ingin mengurangi kunjungan ke rumah sakit, pertama-tama harus menyelesaikan masalah makan. Saya mengendarai mobil kembali ke desa. Begitu memasuki desa, perhatian warga desa tertarik. Saya menyapa sepanjang jalan. Saya memarkir mobil di halaman rumah. Hari sudah hampir gelap, sibuk sepanjang hari. Saya belum makan dengan benar. Lupakan saja, tidak usah memasak. Lebih baik pergi ke halaman belakang dan minta Kiu Siang, pelayan kecil, untuk membuatkan makanan enak. Memikirkan penampilan Kiu Siang yang imut dan lembut. Hati pria tua itu berbunga-bunga. Mengunci gerbang halaman. Saya ingin memasukkan mobil ke dalam gudang game. Namun, ada peringatan bahwa tidak dapat menyimpan. Harus meningkatkan gudang terlebih dahulu. Tetapi bagaimana cara meningkatkan? Tidak ada pengingat. Sepertinya harus meraba-raba perlahan. Sepertinya gudang bukanlah tempat untuk menyimpan barang apapun. Awalnya, dia berpikir untuk pergi ke masa depan untuk mendapatkan mobil. Sekarang, itu tidak mungkin. Waktu berlalu dengan cepat. Saya mengunci mobil dan masuk rumah untuk mengunci pintu. Lalu saya tidak sabar untuk memulai transfer. Masa depan. Pagi hari. Saya membuka pintu kamar. Saya melihat 2 anjing hitam besar berjongkok di depan pintu, menatapnya dengan penuh harap. Sementara Kiu Siang memegang air untuk mencuci muka, berdiri di depan pintu. Sepertinya sudah menunggu lama. Kenapa tidak memanggilku? Cepat masuk. Saya melemparkan 2 tulang ke anjing hitam besar. Lalu memanggil Kiu Siang untuk masuk ke dalam rumah. Kiu Siang memegang baskom air dan masuk sambil berkata, "Saya juga mengatakan kemarin bahwa saya tidak suka diganggu saat tidur. Jadi, saya menunggu di luar pintu. Ayo, ini juga ada makanan enak untukmu." Kiu Siang masih mengira. Dia juga akan menggertaknya, jadi dia menutup matanya dengan malu-malu, tetapi segera dia merasakan. Ada rasa manis di mulutnya, dan dia langsung membuka matanya dengan heran. "Enak?" Aku bertanya sambil tersenyum, manis sekali. Kantin bisa membuat orang bahagia. Mata indah Kiu Siang terpaku menjadi bulan sabit, menatap senyumannya. Aku tersenyum dan meletakkan beberapa potong permen susu di tangannya. "Kamu pergi kukus beberapa roti, aku pergi menemui Xiao Di dan yang lainnya. Biarkan Ibu Ye membantumu." "Baik, Tuan." Datang ke halaman belakang, Ye Xiao Die sedang memberi perintah. Para pekerja sedang bekerja. Setelah ujian kemarin, sekarang masih ada 7 orang yang tersisa.
3 orang yang mencuri dan bermain curang telah dipecat, dan 7 orang ini. Dalam membimbing yang asli, mereka semua senang dipekerjakan. Tentu saja, mereka jujur sejak awal. Petani yang jujur tidak memiliki terlalu banyak trik. Kakak yang baik. Ye Xiaodie melihatku dan bergegas untuk menyapa. Tuan Tanah, selamat pagi. Pekerja lain juga dengan cepat membungkuk untuk memberi hormat. Aku mendengar sapaan Ye Xiaodie dan memikirkannya. Tapi sekarang, aku masih menahannya. Kemarin, beberapa orang bekerja, mencuri dan bermain curang. Hari ini mereka harus kelaparan. Dan kalian tetap di sini. Aku harap bisa menghargai kesempatan ini. Oke, ayo bekerja dulu. Sebentar lagi aku akan membuatkan makanan enak untuk kalian. Aku menyerahkan beberapa bibit kepada para pekerja dan mengajari mereka cara menanamnya. Kemudian aku menjadi pemilik lepas tangan, menarik tangan Ye Xiaodie dan duduk di pavilion. Aku mengeluarkan beberapa biji melon, permen, dan makanan ringan untuk dibagikan dengannya. Pada saat yang sama, seorang pejabat berpakaian resmi, dengan beberapa petugas dan algojo dari kantor pemerintah, datang di depan rumah Lin. Aroma apa ini? Kenapa begitu harum? Pejabat itu mengendus dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aroma ini terlalu menggoda. Membuat air liur menetes. Tuan, aroma ini sepertinya berasal dari rumah Lin, kata seorang petugas di sampingnya. Kebetulan sekali. Masuk dan lihat. Tunggu sebentar. Aku akan pergi memanggil pintu. Seorang petugas berjalan ke depan pintu dan mengetuk dengan keras. Fuyacha, cepat buka pintu, cepat. Sepertinya juga orang dari pemerintah. Mungkinkah itu orang-orang bermata satu? Kemarin pantat mereka digigit anjing sampai meledak. Yu Xiang langsung ketakutan, wajahnya pucat pasi. Ekspresi Ye Xiaodie juga sedikit tegang. Mungkinkah sumber makanan yang baru ditemukan ini akan hilang? Jangan takut, kita tidak melakukan kejahatan, kita juga tidak berbuat jahat. Bahkan jika Raja Langit datang, kita tidak perlu takut. Aku, sebagai orang modern, tidak memiliki rasa hormat terhadap pejabat di era ini. Selain itu, dia bisa pergi kapan saja. Orang-orang ini sama sekali tidak bisa melakukan apapun padaku, hanya akan menyusahkan Qiu Xiang dan yang lainnya. Jadi, kecuali benar-benar terpaksa, aku tidak akan mengambil tindakan ekstrim. Sambil memikirkan solusinya, aku berlari ke gerbang depan. Membuka pintu sendiri. Tuan datang, maafkan kelalaian hamba. Saya melihat ke arah titik fokus yang berdiri di depan pintu. Kemudian, menghadap pejabat itu. Yang jelas berbeda, saya berkata, Anda pemilik rumah ini? Sambil berjalan masuk, pejabat itu bertanya. Benar, hamba ini. Entah apa perintah Tuan? Aku mengikuti di sisi pejabat itu dan menjawab, kemarin, kelompok Long Er datang ke sini untuk membuat masalah. Anda melepaskan anjing untuk menggigit mereka. Apakah itu benar? Pejabat itu tiba-tiba berhenti dan menatapku. Saya dengan tenang berkata, Long Er yang Tuan maksud, apakah preman bermata satu itu? Jangan banyak bicara. Jawab saja, ya atau tidak, bentak seorang petugas polisi di sampingnya. Ya, kataku. Hamba baru saja tiba di Lanyunxian, membeli seorang pelayan bernama Qiu Xiang yang menjual dirinya untuk menguburkan ayahnya di pasar. Kemudian, kelompok orang ini menerobos masuk rumah hamba, memaksa hamba untuk menyerahkannya. Jika hamba tidak menyerahkannya, mereka akan memukuli hamba sampai mati. Anjing di rumah hamba melindungi pemiliknya. Melihat kelompok orang itu memukuli hamba, mereka menggigit dengan ganas. Kelompok preman itu terluka dan kemudian melarikan diri. Berani? Kamu membunuh mereka semua. Sekarang kamu menggambarkan dirimu sebagai korban yang dianiaya? Kupikir kamu makan empedu beruang dan hati macan tutul. Tangkap dia. Tangkap pembunuh kejam dan bengis ini. Dengan perintah pejabat itu. Para petugas polisi segera menghunus pedang pinggang mereka dan menempelkannya di leherku.